Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk suaranya dengar nggak ya? Jelas. Oke. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa di komplain nanti. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tersebut kita bisa mendapatkan barokah, ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja pertemuan kali ini tentang materi umumnya. Selamat bergabung Mas Zainal. Suaranya yang luar biasa. Ada di sini di forum ini ada teman-teman seperjuangan, juga ada adik-adik yang pernah saya ajar di sekolah, di ma'had, di tempat yang lain juga. Ada yang baru kenal dengan saya juga. Jadi sebelumnya perlu introduce sebentar bahwa saya di sini kapasitasnya adalah penulis. Sebenarnya juga belum advance ya, masih kategori awal, mungkin lebih dulu daripada antum sekalian. Jadi sama-sama belajar, ya kita sharing-sharing nanti apa yang saya tahu, insya Allah dengan percuma akan saya bagikan di sini forum ini, dan mungkin di kelas yang lain tidak disampaikan. Yang pertama, tadi saya cek hasil polling, ada beberapa hasil polling yang memang perlu diperhatikan tadi. Di antaranya adalah kenapa saya tanya seperti itu. Yang di situ kan ada polling pertama pendidikan terakhir. Tuh, dari beberapa jawaban yang ada di situ juga rata-rata ya ada 13 yang responden menyatakan lulus S1. Ada yang baru sedang kuliah S1-nya, ada yang sudah lulus S2-nya. Alhamdulillah. Ini menandakan mestinya kesadaran literasi kalian sebagai peserta di sini insya Allah sudah levelnya bagus lah. Minimal kalau sedang kuliah atau sudah lulus kuliah itu kalau diajak ngobrol di sini insya Allah nyambung. Kemudian rata-rata sudah pernah ya, sudah pernah baca buku cerita anak. Nah itu, dan ada sebagian yang sering baca. Alhamdulillah. Jadi kalau yang tadi ngisi nggak ada yang belum pernah itu. Kemudian menyatakan saya suka menulis itu, tapi lebih banyak yang terkadang menulis. Ya nggak apa-apa. Jadi kita di sini sambil belajar, sambil menyelam, tidak hanya minum air. Kalau minum air nanti tenggelam ya. Sambil menyelam kita cari mutiara di kedalaman lautan itu. Tuh. Kemudian saya rata-rata belum pernah menerbitkan tulisan. Itu ada 11 responden. Ada juga yang pernah. Entah itu nanti tulisan apa ya, tidak saya masalahkan. Yang penting ini sebagai dasar. Oh ternyata memang banyak yang belum. Nah tulisan di sini tidak saya batasi ya. Tadi mau saya tambahi polling, apakah sudah pernah menulis cerita anak. Tapi dari polling menerbitkan tulisan saja ini insya Allah sudah cukup ya. Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Oke.
kita ulas sebentar. Jadi saya ini sebenarnya juga penulis di bidang ini, tapi tidak fokus ya, karena saya background asli dominannya itu sebagai guru di tingkat jenjang MA. Kebetulan juga sebagai abdi negara. Jadi untuk kegiatan kepenulisan ini di sela-sela kegiatan yang lain. Di samping untuk menambah atau mengasah daya kreativitas saya sendiri, ya tentunya untuk nambah cuan ya, walaupun kalau bagi saya pribadi belum masuk ke advance, belum ke tingkat lanjut. Nah, ini saya share apa yang kira-kira mungkin jenengan sebelumnya belum tahu. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah sekali. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, lanjut saja. Jadi sebelumnya, jadi di sini akan saya share. Bentar. Kira-kira nanti yang akan kami share itu di sini. Oke, coba. Tuh. Sudah masuk belum ya? Di sini sudah kelihatan ya share screen-nya. Di situ nanti kita zoom dulu, kita perbesar. Oke, kalau 150 kelihatan sana. Ya. Di sini saya kasih contoh satu aja dari beberapa draft yang pernah saya tulis. Makanya tadi sore dan kemarin bagi yang sudah gabung saya minta untuk membaca materi umumnya, karena nanti di sini cuma saya sampaikan sedikit untuk materi umum. Di sini saya sampaikan langsung saja. Ini contoh template. Template itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Ya, semacam saduran acuan yang digunakan penulis cerita anak untuk menulis dan dikirim submit ke penerbit. Kalau nggak penerbit ya koordinator penerbitan atau mungkin pihak yang berwenang untuk menerbitkan. Itu ya. Jadi kalau kita flashback sebentar, penerbit itu ada dua kategori, penerbit indie dan penerbit mayor. Penerbit indie itu berarti apa? Kita nyerahkan tulisan untuk menerbitkan itu dan kita membayar untuk keperluan penerbitannya. Kalau mayor, berarti kita menyerahkan tulisan dan kita dibayar sesuai dengan perjanjian kita. Apakah beli putus? Untuk yang kayak draft saya biasanya ya karena saya pemula lebih ya diputus karena belum punya nama ya, belum punya nama yang beken atau keren, belum influencer sejati. Nah, atau sistemnya royalti. Jadi kalau penjualannya buku itu misalkan cetak 1000 eksemplar, nanti penulis ini berapa? Misalkan 20% dari keuntungan, misalkan seperti itu. Itu namanya sistem royalti. Kalau beli putus, sekali kita dapat fee di awal ya sudah, entah nanti bukunya itu laku berapa ratus ribu eksemplar, ya sudah kita di awal sudah dapat fee kok. Nah, makanya rata-rata kalau fee di awal itu ya beli putus cukup mahal. Ya tergantung kemampuan penerbit. Oke, di sini yang contoh di sini draft cerita rakyat bergambar dari daerah Riau. Ada hikayat burung tempoa dan burung puyuh. Nah, di sini ada sinopsis. Nanti bagi yang mau upgrading kemampuannya untuk real benar-benar mau nulis di bidang ini, boleh nanti kita tindak lanjuti. Ini wawasan dulu ya. Sinopsis di situ mungkin sudah tahu ya, tapi rata-rata tahunya sinopsis film.
Sinopsis ini biasanya ditaruh di belakang buku, semacam gambaran buku ini isinya apa sih. Tapi beda dengan daftar isi ya. Jadi kalau sinopsis ini untuk menarik pembaca, makanya ditaruh di bagian cover belakang biar tahu. Kalau buku sekarang kan rata-rata plastikan ya, kalau itu cetakan. Nah, di situ biar orang tahu, oh menariknya buku ini ditaruh di sinopsisnya di sini. Nah, makanya sinopsis itu jangan panjang-panjang, tapi singkat, jelas, padat, dan bisa membuat menarik. Nah, seninya adalah membuat bahasa yang menarik dalam sinopsis itu. Pertama, kata kuncinya adalah membuat bahasa yang menarik. Untuk apa? Untuk engagement, untuk kita bisa mempertalikan konsumen agar bisa membeli karya tersebut. Terus targetnya, nah kalau yang mas-mas mbak-mbak yang sudah membaca tentang materi umum, di situ ada perjenjangan buku. Perjenjangan buku itu ada beberapa teori, tapi Indonesia mengambil salah satu teori yang menyatakan ada jenjang. Nanti kalau dari pertama itu 0 sampai 3 tahun itu pre atau prambaca awal, kemudian batita itu kan tadi batita ya, bayi di bawah 3 tahun, kemudian masuk ke pos PAUD, biasanya usia 4 tahun itu sudah masuk PAUD, 5 tahun 6 tahun masuk TK, itu biasanya masuk kategori B. Kalau tadi A ya batita, terus kategori B, kemudian kategori setelah itu masuk usia MISD. Nah, usia MISD ini nanti dibagi dua biasanya, kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai 6. Makanya kalau di mungkin seperti Mas Zainal ya yang pengalaman mengajar di SD itu, kalau asesmen atau ujian idealnya calistung dan hal-hal yang rumit itu mulai diajar sejak kelas 4. Itu idealnya. Karena memang sesuai dengan perkembangan pola pikir dan fisiknya. Nah, di sini saya dalam tulisan ini menarget adalah usia 9 sampai 12 tahun. Ya kalau dikatakan berarti apa? Usia awal untuk mikir. Anak bisa benar-benar mikir dalam kategori usia tamyiz, mendekati murohik. Kalau kita kajian fikih ada mumayyiz, murohik, kemudian ada balik. Nah, usia 9 sampai 12 itu rata-rata kalau perempuan sudah balik sebagian, kalau laki-laki biasanya baru murahik. Nah, di sini tentunya kalau kita membuat target usia 9 sampai 12, kata-kata dalam buku cerita ini agak banyak. Beda dengan kalian membaca buku atau nulis buku tentang targetnya usia 3 tahun atau 4 tahun. Jangan banyak-banyak, anak segitu belum bisa baca. Nah, terus yang baca siapa dong? Ya yang mamanya, ibunya, bundanya itu yang membacakan. Makanya sebagai al-madrasatul ula, ibu itu juga harus belajar. Di sini ada yang pesertanya calon-calon ibu. Nah, jadi bacaan usia batita bahkan sampai balita itu anak belum bisa baca, maka yang membacakan buku cerita adalah ibunya, kalau enggak bapaknya. Nah, nanti mas-mas yang ada di sini yang sudah punya putra kecil bisa membacakan. Latihan gantian ya, saya juga kadang membacakan itu gantian. Nah, di sini juga harus ada tokoh dan acuan ilustrasi. Nah, kemarin dalam materi umum sudah ada tokoh itu apa dan wataknya bagaimana. Ini harus dijelaskan di sini untuk apa. Nah, jadi perlu kita tahu semua bahwasanya yang dinamakan buku cerita anak itu ada dua unsur penting yang bisa menarik pembaca, yaitu yang pertama adalah ceritanya, yang kedua adalah ilustrasinya. Nah, ini saya bagian cerita. Ya, kebetulan ya pasangan duetnya istri saya biasanya membuat ilustrasi, tapi masih tahap awal ya. Jadi kalau saya lebih kuat di nulis,
sementara istri kuatnya di gambar. Kalau dipadukan ya bisa membuat cerita anak sendiri. Nah, jadi kalau ada buku kok ceritanya kurang bagus, bisa ditambal, bisa dipenuhi dengan ilustrasi yang bagus. Sebaliknya, ilustrasinya kok jelek, tapi kok ceritanya kok bagus. Ini kalau ibunya bisa membacakan dengan baik, maka juga akan bagus, menarik buat anak. Nah, apalagi yang kalau bisa ceritanya bagus, ilustrasinya bagus. Nah, kenapa di sini saya kasih gambar contoh burung tempua itu bagaimana, burung manyar itu bagaimana? Di sini ada burung tempua ya, burung manyar salah satu jenisnya. Terus di bawahnya adalah burung puyuh. Karena tidak semua ilustrator itu pintar. Saya langsung aja ya, lugas. Jadi ini ibarat tiga kali kerja untuk membuat buku cerita anak. Inilah yang membuat buku cerita anak bahkan ya banyak yang mahal. Karena kenapa? Ide cerita dituangkan, gagasan itu ke dalam bentuk cerita yang menarik, sederhana, tapi tetap enak dibaca oleh anak-anak maupun ibunya. Ini harus dikasih ilustrasi. Nanti kita lihat ke bawah. Nah, jadi sistem template di penerbit itu seperti ini ya Mbak Mas sekalian. Jadi di bagian kiri itu ada halaman sekian, ada naskahnya, isinya nanti yang ditulis di dalam halaman itu di kolom naskah itu, kemudian ilustrasi dijelaskan. Jadi kita selaku penulis cerita itu juga membuat ilustrasinya untuk memudahkan ilustrator. Kalau ilustratornya bukan kita sendiri. Nah, kalau kita sendiri kan ya jarang ya ada seorang penulis yang bisa juga sebagai ilustrator, jarang sekali. Kalaupun ada, timpang kadang ya tadi tulisannya bagus, ilustrasinya agak kurang bagus. Nah, untuk menjembatani itu, ilustrasinya yang ada di kolom kanan ini harus sejelas mungkin agar ketika ilustrator menggambar itu dia tidak bingung. Nah, ini saya kali di atas ini biar mereka tidak ngambang, oh burung tempua itu kayak gimana sih. Saya sendiri kalau nama-nama burung jenis-jenisnya juga kurang hafal, maka biar mudah, oh begitu toh, kok ada sarangnya, karena nanti dalam ceritanya juga harus ada gambar sarang. Nah, kalau salah nanti yang repot juga penerbit. Tuh, ini gambar sarangnya kok nggak seperti yang asli. Nah, itu ya yang harus kita tahu. Sama halnya dengan burung puyuh. Burung puyuh di sini harus dijelaskan bagaimana bentuknya, fisiologisnya, bagaimana biologisnya, bagaimana habitatnya. Karena biar jelas ketika ilustrator menggambar. Itu nanti sesi tanya jawab kalau ada boleh di belakang ya. Kira-kira nanti saya dikasih waktu sampai 20.15. Insya Allah habis itu tanya jawab boleh seluas-luasnya. Jadi di sini halaman 4-5. Kenapa kok ada halaman 4-5? Harus kita tahu bahwasanya mungkin yang sudah sering baca cerita anak, kiri dan kanan itu jadi satu. Bahasa penerbitan itu namanya Sprite. Bukan Sprite minuman ya, itu Sprite. Jadi Sprite itu adalah ibaratnya kanan, kiri dan kanan itu jadi satu penggambaran walaupun halamannya berbeda, namanya itu satu Sprite. Itu makanya di sini ditulis ada halaman 4-5. Itu jelas ya kursor saya di sini. Karena kiri kanan. Kulihat saja. Nah, kalian kasih contohnya langsung, Pak. Contoh bukunya. Contoh bukunya kalau oke bisa lihat ya. Kasih Mbak Yana ya. Yang Sprite tadi. Super sekali pokoknya. Oke, ini tapi bukan buku saya ya. Kelihatan nggak ya dari situ? Lightingnya kurang bagus. Kalau yang di
di iPudsnas itu ada yang bentuk PDF-nya. Nanti ini adalah gambar saya kelihatan ya di sini ya. Ini judulnya Semangat Belajar. Ini saya contohkan aja. Di sini usianya jelas ada 3 plus. 3 plus berarti apa? 3 plus itu berarti anak usia 1 sampai 2 itu kurang cocok. Kenapa kok kurang cocok? Karena ada tulisannya agak banyak di sini. Nah, ini kan kalau anak usia 0 sampai 2 tahun kan nggak cocok. Nah, nanti kalau yang usia 0 tahun, kalau kalian pernah lihat itu di Raditya Dika pernah nge-share itu ada buku judulnya Papa. Jadi halaman 1 sampai belakang itu setiap halaman cuma tulisannya Papa seterusnya, tapi gambarnya beda-beda. Ternyata efektif ketika anak itu bahasa yang pertama kali diucapkan adalah Papa. Itu. Jadi di sini dilihat langsung saja ya. Nah, kalau di sini ini contohnya adalah double ya. Setiap halaman sama halaman yang lain beda. Nah, ini namanya double. Kalau yang single spread ada contohnya yang lain. Itu nanti di sini ya. Kayak gini. Ini halaman yang berbeda kanan dan kiri, tapi satu penggambaran. Ini untuk usia anak 0 tahun sampai 3 tahun bisa. Ini buku yang berbeda tadi ya. Ini judulnya nanti saya bahas juga. The Lantern Festival. Ada ini festival tentang lentera ya. Di sini dari judulnya sudah menarik. Kemudian di sini ada latihan bilingualnya, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, karena ini buku dari Cina. Nah, ini terus kita masuk ke halaman. Nah, di sini ini tulisannya sangat sedikit sekali. Nah, seperti ini. Hanya lihatlah ada lentera. Ini untuk menarik perhatian bayi karena mereka nggak butuh tulisan, mereka butuhnya ilustrasi yang bagus. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud satu sprite itu kanan dan kiri jadi satu gambar utuh. Ilustratornya menggambarnya satu utuh, walaupun kalau diterbitkan ini menjadi pasangan yang berbeda halamannya, tapi satu utuh. Nah, nanti yang belum jelas bisa dilanjutkan nanti ya. Nah, ini contoh. Saya ambil salah satu contoh ya di sini. Di situ contohnya adalah meskipun mereka berdua selalu bersama, akan tetapi pada malam hari mereka selalu berpisah untuk tidur di sarang masing-masing. Di situ ada perpisahan. Nah, di ilustrasinya kita harus bisa membuat imajinasi yang tertuang di dalam kolom kanan ini. Tempua mengepakkan sayap meninggalkan puyuh di atas semak-semak. Jadi ilustratornya nanti gambarnya seperti itu. Nah, urusan nanti variasinya bagaimana, tambahan gambar di samping-samping itu bagaimana, itu urusan ilustrator. Yang penting kita sudah ngasih arahan. Kalau di film itu ada direkturnya, ada pembagian tugas antara sutradara bagaimana, antara tukang nyuting itu bagaimana. Nah, itu ya yang harus dipelajari. Nah, ini saya buat waktu itu sampai berapa halaman ya ini berarti ya, sampai bawah. Nah, ada 62 sampai 63 halaman. Halaman per halaman itu berarti nanti dia spreadnya bisa 30 atau 31. Split kan tadi single kanan kiri ya. Jadi makanya di ini
di bagian paling kiri itu nomornya nomor apa? Itu nomor sprint. Ada 30 sprint itu di sini. 30 sprint. Halamannya halaman nomor berapa? 62 sampai 63. Nah, kenapa kok ada pembagian seperti ini? Karena kadang ilustrator itu untuk satu buku cerita bisa jadi satu orang, bisa jadi bagi tim, satu tim, entah isinya berapa orang, itu dibagi kerjanya. Oh, kamu ya bagian halaman sekian, kamu halaman sekian. Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya di bagian awal ini setiap acuan yang ada dari penulis cerita ini adalah acuan yang nggak boleh keluar dari situ. Nah, untuk urusan variasinya nggak masalah. Ini pengenalan tentang template penerbit. Nanti kan kaitannya dengan alasan ya, alasan kenapa kok kita harus membuat atau menulis cerita anak. Nah, bentar. Oke, kita lanjut untuk membahas detail-detail yang perlu saya sampaikan di sini. Masih ada waktu bagi saya untuk penyampaian materi sekitar 12 menit. Nah, jadi tadi yang sudah membaca ini saya ulas sekilas ya, materi umum pendahuluan. Jadi yang terkait dengan buku cerita anak itu biasanya ditemukan di Indonesia untuk kategori buku karton tebal, board itu yang biasanya dibuat mahal ya. Kemudian buku cerita bergambar, entah itu cerita nabi-nabi, Abu Nawas, atau fabel yang ada hewan-hewannya, itu masuk kategori ini. Nah, tapi walaupun ini ceritanya anak, orang dewasa boleh kok menikmatinya. Apalagi orang-orang zaman sekarang sudah mulai care ya dengan bacaan yang sesuai usia. Terus di sini ada unsur cerita anak, kita fokus hanya ke unsur intrinsiknya. Yang paling penting adalah cerita itu yang paling bisa menentukan laku atau tidaknya adalah tokohnya. Tokohnya itu kuat gak karakternya? Ya, bagaimana kita membuat karakter yang kuat? Ya, imajinasi kita. Contoh ya, kalau kita kaitkan dengan misalkan ya, SpongeBob, orang pasti akan tahu SpongeBob itu warnanya apa, bentuknya bagaimana. Kemudian ketika dibandingkan dengan misalkan kalau dulu ada namanya Woody Woodpecker, burung pelatuk, ada namanya Tom and Jerry. Kenapa kok mereka sangat membekas sekali? Apalagi Doraemon juga, karena karakternya kuat dan mungkin lucu ya, lucu kadang menyenangkan juga. Itu harus kuat. Membuat karakter yang kuat itu tidak hanya bisa dipikir 1-2 kali, tapi juga perlu perenungan ya. Perenungan, ini tokoh yang mau saya buat ini bagus nggak? Harus direview sama teman yang tahu. Nah, kemudian selain tokoh, alur cerita ya, ini nomor 1 sama nomor 3. Alur cerita, kalau tokohnya bagus, alurnya nggak bagus, ya percuma. Makanya contoh ya, kita mungkin sudah kenal Malin Kundang, walaupun nggak punya nomor WA-nya. Jadi kita tahu sering dapat cerita tentang Malin Kundang itu. Kalau dibuat cerita, buku cerita pasti beda-beda ilustrasinya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena persaingan. Buku mana sih yang paling membekas? Apakah buku Malin Kundang yang itu atau yang ini? Sama halnya ketika film ya. Film judulnya hampir sama, tapi dengan alur mungkin tokoh yang berbeda. Itu akan berbeda hasilnya. Tuh ya. Kemudian Nah, sudut pandang juga penting.
Sudut pandang itu maksudnya bagaimana? Di dalam buku cerita anak itu harus sederhana, tidak boleh berbelit-belit. Biasanya ada yang umumnya itu sudut pandangnya aku, misalkan aku bermain bola, atau pakai nama, misalkan Didi bermain dengan teman-temannya. Itu kan sudut pandang ketiga, menceritakan dia. Nah, biasanya sudut pandang aku itu akan lebih mengena ke pembaca. Tuh. Kemudian jenis cerita anak. Nah, ada banyak sekali di samping yang tertulis di sini, tapi umumnya memang yang paling laku untuk anak-anak adalah fabel ya. Kenapa kok fabel? Karena anak-anak itu curiosity-nya, rasa penasarannya dengan binatang itu masih sangat besar sekali di waktu-waktu perkembangan otaknya. Jadi dia tahu bagaimana ular itu bentuknya ya dari buku cerita. Dia tahu bagaimana bentuk unta, padahal di sekitarnya itu nggak ada dari buku cerita. Nah, itu kayak kalau dulu ya. Makanya sekali lagi manfaat dari buku cerita, saya skip dulu ke bawah. Manfaatnya itu yang selain ada di sini, yang tidak tertulis di sini adalah yang paling penting sekarang itu adalah head to head, melawan dominasi yang namanya HP. Nah, prakteknya sendiri, anak saya sendiri itu untuk menarik perhatiannya, ya mau nggak mau harus dilawan kecenderungannya dengan HP. Caranya bagaimana? Ternyata mereka suka melihat gambar, suka menggambar. Ya udah dikasih buku yang bergambar, ternyata tertarik. Tidak hanya gambarnya, mereka juga minta dibacakan. Nah, ini kan berarti kita melatih paham literasi dari sejak dini. Agar apa? Ketika nanti dia semakin besar, semakin dewasa, apa yang dibacakan, yang dilihat, dibaca itu masih membekas. Saya paham, hafal alur cerita nabi-nabi gara-gara bapak saya dulu itu ngasih buku cerita anak-anak yang bergambar itu full Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terakhir itu saya baca semua. Dan itulah yang paling membekas. Tentunya ketika sudah masuk ke jenjang sekolah berikutnya, tahu lebih detail. Oh, Abu Bakar itu begini. Oh, Nabi Musa itu seperti ini. Tetapi acuan awalnya tetap apa yang ada di buku cerita bergambar anak-anak tadi. Oh, di buku cerita itu dulu begini. Termasuk yang paling fenomenal ya, buku yang kalau tahun 90-an itu fenomenal adalah buku tentang surga dan neraka itu. Nah, itu kayak komik itu masih sangat membekas. Nah, kenapa kok bisa daya tangkap anak di golden age-nya usia sekitar 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun ya, itu jangan disia-siakan. Makanya usia TK itu kalau bisa idealnya memang belum calistung, tapi untuk memperkaya kemampuan mereka memahami alam sekitar, memahami gambar, tertarik dengan sekitarnya, bahasa lisan bukan tulisan. Ini yang paling penting. Nah, lanjut ya. Ini yang agak penting juga di sini. Ciri-ciri cerita anak ini yang membedakannya dengan cerita yang lain adalah yang pertama fungsi terapan. Fungsi terapan maksudnya apa sih? Jadi yang kira-kira bisa digunakan anak itu untuk masa depannya. Info yang baru bagi anak plus kalau bisa ada hikmahnya yang dibaliknya itu. Nah, jadi anak tahu, oh ini benar-benar buku ini bagus bagi dia. Dia sadar itu ketika nanti sudah dewasa. Kemudian yang kedua pantangan. Ini yang paling penting juga. Termasuk saya ketika dapat proyek untuk menulis itu, ternyata di situ cerita kalau nggak salah tentang Nabi ya. Nabi waktu itu kan Nabi Soleh, umatnya itu membunuh untanya Nabi Soleh. Nah, itu kalau diflorkan ke anak-anak, itu kan bahasa membunuh itu kan negatif. Bagaimana menyajikan bahasa yang baik tentang mukjizatnya Nabi Soleh itu ke anak-anak usia dini tanpa harus ada embel-embel kata-kata yang negatif.
Karena kenapa? Jujur saja, ya ini pengalaman juga. Anak itu ketika dikasih kata-kata negatif itu cepat nyantol, dan itu dihapus itu sulit sekali. Nanti bisa dibuktikan kalau ada punya anak atau tetangga seperti itu, pasti. Apalagi sekarang ada lagu-lagu terbaru misalkan, entah itu yang negatif itu banyak sangat mudah dihafal karena lagu ya. Maka ini kalau cerita anak itu harus positif segalanya, tidak hanya pesan moralnya, tapi juga kata-kata atau diksi yang dipilih menjadi senjata yang akan dinikmati konsumen. Jadi jangan sampai misalkan membunuh, terus mencelakai, mencuri, itu jangan dikasih tahu dulu. Pertama karena itu negatif, kedua karena itu adalah hal yang agak-agak abstrak. Anak-anak usia dini itu sukanya yang hal-hal yang bisa diraba, dilihat. Contoh, uang itu apa? Ini. Buku itu apa? Ini. Kalau dikasih tahu tentang ikhlas itu apa, sabar itu apa, mereka belum sampai situ. Dikasih tahu marah saja, itu kalau nggak ada ekspresi marah, mereka nggak tahu kalau itu marah, karena itu hal yang abstrak. Nah, jadi pantangannya yang paling besar adalah jangan kasih diksi kata-kata yang negatif, apalagi kok sampai alurnya itu sangat negatif sekali. Contoh ya, bawang merah, bawang putih itu untuk anak usia 0 sampai 4 tahun jangan kalau bisa. Kenapa? Karena ada protagonis sama antagonisnya yang luar biasa dominan. Jadi kalau untuk anak MI SD silakan. Mereka sudah mulai bisa memikirkan itu. Jadi kalau cerita-cerita harus dipilih. Yang ketiga, penyajiannya dengan gaya langsung ya. Jadi tanpa harus ada kata-kata yang ribet, anak-anak cukup. Contoh tadi misalkan kalau yang tadi ya, ini ada salah satu buku favorit saya, Fabel Pembentuk Karakter Baik. Ini kebetulan Kak Mulasih Tari ini juga pernah mengisi kelas yang diikuti istri. Contoh misalkan, ini ada kata-kata Joli tersenyum. Joli tersenyum, ia lalu pamit pada Baba. Di sini kan ada dua pelajaran penting. Apa itu Joli tersenyum? Berarti apa? Interaksi dengan temannya itu kita melatih anak untuk tersenyum. Yang kedua, ia lalu pamit pada Baba. Berarti apa? Sebelum pulang, anak dibiasakan untuk pamit, tidak langsung tiba-tiba menghilang ya, tidak ghosting ya. Nah, jadi anak dari satu gambar yang sederhana ini tulisannya, gambarnya juga lumayan, tapi bagus ilustrasinya. Ini dari dua kalimat saja ini sudah ada pesan yang membekasnya. Nah, anak fokusnya pasti dengan jerapahnya, karena anak usia dini belum bisa membaca. Nah, karena ini usia sekali lagi 3 plus. Jadi sekali lagi itu. Nah, kemudian kita beralih fokus. Jadi jenjang usia membaca ini penting. Nanti tolong dibaca lebih jelas, karena ini waktu pemaparan materi saya sudah cukup ya. Jadi ini yang acuan awal, jangan sampai keliru kamar. Kalian sudah dangdung untuk menulis cerita anak, ternyata yang mesan itu pilihnya usia 3 tahun, kalian untuk buatnya usia 6 tahun lebih, kan repot juga. Nah, kekhasan juga ini sudah ada tulisan panjang dari pakarnya ini. Terus ini waktu minta tambahan waktu 5 menit. Untuk pemaparan materi ini yang memang khas ya. Yang pertama, mengapa harus menulis cerita anak? Pertama, anak usia dini itu butuh stimulus visual lebih banyak. Jadi jangan dikasih tulisan-tulisan yang banyak atau omongan-omongan
obrolan instruksi yang lisan itu terlalu banyak. Mereka nggak cukup. Daya tampung otak mereka itu fokus ke visual. Jadi suka ilustrasi, apalagi ada binatangnya itu suka. Datanya ada ya. Itu nanti kalau nggak ada di Google, tadi belum sempat saya masukkan ke sini. Jadi anak usia dini, utamanya teman-teman yang merangkap sebagai guru, PAUD atau MI, pasti tahulah. Jadi mereka akan lebih fokus, bisa masuk ke akalnya itu dengan stimulus berupa visual dari penglihatannya. Yang kedua, di Indonesia ini bahan pustaka anak sesuai jenjangnya itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit ya. Dibanding dengan jumlah populasi Indonesia ya tentunya. Ya kalau bandingnya dengan Monaco atau Vatikan ya beda. Jadi kalau Indonesia dengan populasi yang banyak itu jumlah bahan pustaka untuk cerita anak itu sangat sedikit. Tidak hanya sedikit, sangat sedikit. Nah, kemudian untuk dakwah ya harus sejak usia dini, apalagi ini kayak Mbak Yana dan kawan-kawan ini kan pendakwah ya. Nah, ini kalau menyasar dakwah untuk anak ya, remaja atau usia kampus, memang masih bisa masuk. Tetapi kan pepatah mengatakan at-ta'allumu fi sigori kan naqshi alal hajari. Belajar di waktu kecil itu ibaratnya mengukir di atas batu. Kadang sulit, tapi kalau sudah diukir awet. Bisa jadi batunya itu mudah diukir dan juga awet. At-ta'allumu fil kibari karena ala ma'i. Kalau belajar di waktu besar itu memang cepat nyantol, mudah paham, tapi juga mudah lupa. Ketika nanti galau sedikit aja sudah nggak tahu kemana itu. Ya, jadi untuk dakwah tujuan tertentu itu termasuk ya dakwah ya. Kalau makanya sejak usia dini ini dikenalkan harus. Kemudian yang keempat, banyak buku anak itu didominasi non Muslim. Contohnya itu saya punya di sini ya. Di sini ada contoh beberapa. Contoh di sini. Nah, ini ada buku Happy New Year. Ini Imlek. Anak kok tiba-tiba mereka belum kenal Idul Fitri, Idul Adha, tiba-tiba kenalnya Imlek kan? Kan pasti mempertanyakan. Nah, kemudian ada kayak gini, Merry Christmas. Nah, ini kan juga repot. Anak saya itu kritis. Nah, ini Natal itu apa? Mau menjelaskan bagaimana karena itu di luar akidah mereka. Ya sekedarnya itu ada hadiah, ada orang ngasih hadiah, ya seperti itu. Padahal buku-buku cerita tentang Idul Fitri belum masuk di pasaran juga masih belum banyak. Tapi yang ini terjangkau sekali dari Cina apalagi ya. Harga satu buku kalau buat eceran itu bisa cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah segini. Nah, ini kan repot juga. Ada lagi yang lain. Nah, itu contohnya. Jadi buku-buku anak dominasi non Muslim itu sudah mewabah karena kenapa? Ya percetakannya non Muslim itu yang menguasai. Bahkan kalau kalian tahu ya, percetakan mushaf di Indonesia yang mencetak Quran yang kalian baca itu rata-rata punyanya non Muslim percetakannya. Kenapa yang Muslim nggak main kok, tapi penerbitnya percetakannya itu sedikit. Kalau penerbit pasti Muslim. Yang untuk mencetak itu loh di Klaten di mana itu banyak yang non Muslim. Jadi ketika mushaf itu dicetak, ya banyak yang diinjak-injak. Saya tahu kenapa, karena teman saya praktisi di situ. Jadi kalau kalian kaya buat percetakan aja. Nah, atau penerbit Muslim menerapkan harga jual tinggi padahal isinya bagus. Contoh, ada sebagian buku-buku anak Muslim yang bagus itu dibuat arisan ya, sampai harganya ratusan ribu. Nah, itu kan kasihan yang anak-anak yang nggak punya kemampuan. Lanjut ya, over tadi. Maaf. Nah, terus
Bagaimana menulis cerita anak? Pertama harus paham perbedaan cerita anak dan cerita lain. Tadi ada clue-nya sedikit tadi. Yang kedua, penulis itu kan kemampuannya beda-beda ya. Ya, kemampuannya mengeksplor kekuatan cerita anak ya sesuai kemampuannya. Makanya tak jarang buku cerita anak itu kadang bagus, kadang kurang bagus karena penulisnya. Nah, itu. Yang ketiga, harus tahu perjenjangan usia pembaca. Jangan sampai keliru kamar yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir, tahu template penerbit dan tren yang ada. Kalau tahu template tapi nggak tahu tren, ya repot juga. Tahu tren tapi nggak tahu template, ditolak penerbit. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, ngapain sih kira-kira kalian ikut kelas ini itu ngapain ya? Harus tahu bahwasanya prospek kerja penulis cerita anak itu kalau nggak dibilang cerah ya sangat cerah ya. Kalau mau ya, Pak saya nggak bisa nulis, ya latihan. Yang pertama, bonus demografi Indonesia. Kita tahu ya, yang sering digaungkan pemerintah 2045 itu Indonesia puncak satu abadnya itu populasi anak usia dini remaja itu sangat banyak sekali populasinya. Nah, itu harus kita manfaatkan apa? Semakin banyak populasi anak, di saat Jepang dan lain-lain itu populasinya turun, kita bonus sehingga otomatis butuh buku yang banyak untuk anak-anak. Yang kedua, penerbit indie semakin menjamur. Kalau mau menerbitkan sendiri, biaya sendiri, itu pakai penerbit indie. Itu sudah sangat banyak. Kalau mau mayor, ternyata penerbit mayor juga sekarang makin terbuka menerima penulis baru. Di antaranya ada penerbit Kana, ada penerbit itu yang Gramedia, di bawahnya itu ada lini perusahaan yang memang fair. Silakan naskah sebanyak-banyaknya dari penerbit baru masukkan. Nanti tetap akan diseleksi ya. Terus ada yang terakhir yang populer saat ini, ada ChatGPT atau AI. Jadi tugas mahasiswa itu di Amerika itu ada yang dibuat dengan AI ya. Sehingga ketahuan sama dosennya, wah ini bukan tulisan kamu. Nah, ini yang menarik. Kerja kreatif ini nggak akan bisa ditiru oleh artificial intelligence manapun. Kenapa? AI itu mesin itu nggak punya jiwa seni. Nah, seseni-seninya mesin itu akan ketahuan kalau dia itu kaku, kan nggak punya perasaan ya. Jadi nggak punya otak, tapi bisa ditali kecerdasan buatan, tapi dia nggak punya jiwa atau sense of literation, sense of art, nggak punya jiwa seninya. Maka kita menang di sini. Karena kenapa? Buku anak itu adalah harus mau nggak mau ada unsur seninya. Ada tantangannya di situ. Jadi nggak akan tergeser dengan yang namanya mesin, robot atau kecanggihan kecerdasan secerdas apapun. Insya Allah seperti itu. Nah, trik dasarnya apa sih? Yang pertama ya, agar bisa dilirik penerbit dan konsumen. Aslinya ada dua trik utama. Yang pertama, tiga ya. Yang pertama, ceritanya harus menarik. Karena itu semua penerbit pasti suka. Jadi cerita anak harus menarik. Kalau kok sama, misalkan sampean membuat cerita tentang fabel tentang beruang, kan sudah ada cerita yang lain, Teddy the Bear misalkan, atau Masha and the Bear misalkan. Tapi kalian punya keunikan dalam fabel beruang itu, pasti akan dilirik. Nah, diliriknya lama atau enggak nih? Ini lanjut ke faktor kedua. Apa faktor kedua? Kira-kira kalian kalau ke mayor, penerbit mayor itu menerbitkan, kalian nggak keluar dana, itu mereka dapat keuntungan apa? Nah, keuntungannya bagaimana sih maksudnya? Nah, kira-kira penulisnya itu bisa membantu jualkan itu atau enggak? Indikasinya apa? Penulis biasanya akan dilirik. Kalau si penulis punya medsos, akan dicari followernya berapa sih. Kalau followernya cuma 600-an kayak saya ini ya, lirikannya ya cuma sebentar ya, skip dulu. Nah, jadi followernya di Instagram atau mungkin di Facebook atau yang lain-lain, jaringannya ini. Kenapa kok harus
diketahui jaringannya, semakin banyak jaringan, apalagi penulisnya adalah influencer, maka akan kemungkinan bukunya itu laku keras. Jadi di samping cerita itu bagus, ternyata penulis juga punya banyak jaringan. Ya ini penting. Jadi kalau nggak punya jaringan tapi tulisannya bagus, agak sulit. Punya jaringan bagus, tulisannya biasa, ini lebih mudah laku. Maka membangun jaringan itu harus dimulai sedini mungkin. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita membuat cerita itu seunik mungkin. Kalau tadi yang pertama kan menarik, ini ceritanya harus unik, yang sekiranya otentik, tidak kalau tidak mungkin ya sulit untuk ditiru yang lain, menjadi ciri khas kita. Oh, ini penulis ini punya ciri khas. Sama halnya dengan antum sekalian, kalau punya ciri khas, orang akan aware, oh ini punya komitmen, punya ciri khas. Ya. Jadi ciri khasnya itu apa? Oh ternyata seperti ini. Ya. Nanti akan jadi langganan penerbit. Jadi meskipun ada yang lain-lain ngantri, ketika tahu kalian menawarkan diri untuk penerbitan, oh langsung antriannya langsung ke urutan pertama. Jadi ini cerita dari saya pribadi yang secara umum pernah ditolak. Makanya untuk penerbitan saya beberapa kali untuk proyek itu rata-rata beli putus ya untuk naskah. Kalau ada yang tanya naskahnya dijual berapa, ya relatif ya. Kalau saya kayak pemula ini satu naskah yang kayak tadi ya, ini satu naskah yang dari awal sampai belakang ini kira-kira harganya sekitar 200-an sampai 300.000, kisarannya seperti itu. Kalau kalian kreatif lebih bagus lagi jaringannya, itu aslinya acuannya kalau bisa masuk proyek itu satu naskah bisa 1 jutaan lebih ya. Jadi lumayan kalau kalian pinter apalagi. Jadi kalau untuk pemula satu naskah bisa relatif 100.000 itu bagus sudah. Nanti kita portofolio ya. Tadi saya lupa. Semakin banyak kalian berpengalaman, punya portofolio, punya karya, akan semakin penerbit itu percaya. Oh, ini sudah menulis banyak cerita. Ya sudah, skip, langsung diterbitkan. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, cara agar dilirik penerbit dan konsumen, yang pertama ceritanya menarik, unik. Yang kedua adalah kalau nilai plus adalah followernya banyak, jaringannya luas. Yang ketiga adalah punya portofolio karyanya sudah matching di medsosnya atau di link drive-nya Google-nya, atau punya web sendiri yang khusus untuk memajang ini loh karya saya. Nah, atau punya YouTube boleh di situ. Yang penting bisa ditelusuri oleh penerbit atau konsumen. Nah, itu 3 atau 4 trik penting itu bisa jadi acuan penting buat kita semuanya untuk lebih maju dari sekarang. Kalau yang sekarang kalian belum pernah menulis, coba menulis. Sekali lagi, bagi yang mau upgrading kualitasnya menulis, boleh nanti kita tindak lanjuti mungkin setelah forum ini. Bisa dibuka sesi tanya jawab, silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Ada yang mau tanya, boleh, silakan. Bagi yang mau tanya, silakan boleh lewat videonya, langsung ngomong. Atau lewat chat boleh. Kalau malu-malu boleh ngetik di WA. Untuk aksesnya WA boleh sudah saya buka untuk menulis bertanya. Kira-kira yang belum dipahami dari materi umum atau penjelasan yang saya sampaikan tadi apa? Boleh tanyakan. Langsung saja, ada yang mau tangan itu. Pak Zainal ada yang tangan. Oh iya ya, silakan. Silakan. Cek tes. Suaranya sudah terdengar ya, Pak? Sudah aman. Ya. Ini soalnya di sini
angin kencang Pak. Ini, Oh ya, ini angin kencang suaranya agak berisik. di gerobokan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ayub sekeluarga dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Ya, Semoga Pak Ayub dan sekeluarga sehat semuanya Pak Ayub. ya alhamdulillah barokah doanya. Kangen ini, pengen diajak Pak Ayub lagi nih, pengen diskusi lebih banyak lagi. Ya, Itu Pak yang lain. mau Monggo. tanya dulu ya tentang tadi apa materi malam ini. Kan tadi ada itu jenengan menjelaskan mengenai jenjang cerita anak ya, atau mungkin pelajaran Ya. lah di sekolah. Tadi mulai calistung atau mulai berpikir itu anak ya usia sekitar kelas 3 ke atas seperti itu ya, kelas 4 seperti itu. Dan Idealnya. nah, idealnya seperti itu. Dan anak yang masih umur masih TK atau SD kelas 1 2 itu kan ranahnya masih apa ya? Lebih ke cerita begitu, ke calistungnya belum membaca menulisnya belum terlalu ditekankan. Yang saya mau tanyakan itu seperti ini Pak. Saya kan kebetulan guru agama ya, jadi mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya tahu semuanya, dari yang anak-anak itu sampai yang sudah di kelas 6 itu tahu semuanya. Lah yang apa ya, kurikulum saat ini itu kelas 1 ya, terutama kelas 1 SD itu sudah materinya itu kalau lihat dari bukunya itu sudah harus bisa membaca, Pak. Sudah harus bisa membaca dan sudah harus bisa menulis seperti itu. Materinya itu sudah kompleks. Padahal kalau kita lihat jenjangnya tadi kan belum ke situ ya, anak kelas 1 itu belum waktunya apa ya, membaca atau harus bisa membacakan belum seperti itu. Tapi materinya itu harus menuntut anak itu sudah pandai membaca seperti itu. Padahal yang di TK itu kan anak-anak belum boleh ya membaca apa calistung itu belum boleh. Jadi itu dilema untuk apa ya, untuk guru-guru TK atau guru-guru SD terutama yang kelas 1 2 itu masih dilema. Itu seperti apa Pak Ayub menyikapinya seperti itu? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya, nanti yang lain nyusul. Oke, jadi itu ideal ya, idealnya ya kalau kapan-kapan kalau Mas Zainal punya rezeki atau pertukaran guru nanti bisa ke, kalau yang agak jauh ke Finlandia boleh, ke Jepang boleh, di sana. Di Jepang itu sudah banyak SD yang tutup ya, PAUD yang tutup gara-gara kemarin ada yang sempat booming itu child free ya. Keluarga yang nggak mau punya anak di Jepang itu kan seperti itu. Kalau di Indonesia SD tutup itu gara-gara saingan sama madrasah. Kalau di Jepang beda. Nah, jadi idealnya kalau di negara-negara yang pendidikannya cukup maju, itu memang anak-anak usia TK itu bebas bermain, belajar untuk yang langsung praktek, eksperimen kecil-kecilan itu seperti itu. Karena gurunya honornya cukup ya. Kalau di sini nggak kuat mikir dapur kalau di sini. Nah, jadi karena seperti itu, anak itu terbiasa sudah praktek sejak awal, tapi memang belum bisa membaca. Sampai usia masuk SD itu baru pengenalan. Nah, untuk hitung-hitung yang rumit itu baru kelas 4. Yang pokoknya yang rumit-rumit kan kalau asesmen di madrasah, di sekolah kan di Indonesia juga mulai kelas 4, 5, 6 yang asesmen nasional itu. Nah, karena memang seperti itu harusnya. Nggak boleh kelas 1, 2, 3 itu ada ujian UAS-nya itu aslinya nggak boleh. Calistung masuk sebagai syarat SD itu nggak boleh aslinya. Tapi masalahnya kita di lingkup sistem yang mengharuskan itu ya. Anak TK aja, anak saya TKB habis sekolah disuruh les sama gurunya sendiri, les baca. Nah, itu ya kita mau menolak kayaknya pinter sendiri, padahal ya guru PAUD-nya sudah belajar S1 PAUD. Nah, jadi sekali lagi melawan dominasi sistem yang kalau dalam tanda kutip itu memaksa anak untuk segera pintar.
itu juga repot. Nah, keberadaan buka itu salah satunya alternatif untuk itu. Jadi kalau di sekolah itu mereka sudah terlalu banyak atau over untuk banyak pelajaran yang sudah masuk teksnya, sudah dikasih tahu cara bacanya gini gimana, hitungnya gimana. Nanti kalau di rumah masih suruh ngerjakan PR, suruh belajar lagi, nanti down itu. Makanya dikasih refreshing buku cerita anak. Jadi ceritain nabi-nabi, ceritain tentang dongeng, bagaimana dulu di Indonesia bagaimana. Itu biar mereka cinta belajar. Jadi sekali lagi ya, pengalaman pribadi saya cinta belajar itu sejak dini, bukan karena orang tua ngasih langsung, wah kamu harus gini enggak, tapi disodori buku-buku kecil yang ya murah lah kalau di pasar itu. Itu yang kecil menarik, ada gambarnya, bahkan ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya itu latihan, sehingga saya tahu, oh table itu meja, lion itu singa. Gara-gara apa? Buku anak bergambar. Nah, ini sekali lagi ya, kalau Mas Zainal kan juga sudah punya anak ini. Nanti kalau mau ngajarin anaknya budi pekerti, kalau kira-kira sampean nggak ada waktu untuk itu, coba istrinya untuk latihan lah, gantian ini anak. Intinya disodori bahan belajar yang membuat dia penasaran. Ini apa ya? Ini apa Bunda? Seperti itu. Nanti tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Jadi sebagai refreshing, di samping di sekolah PAUD atau TK-nya atau SD-nya itu mereka terlalu diforsir. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, itu yang dinanti-nantikan. Karena apa? Wah, saya nanti akan diceritai orang tua. Wah, saya akan dapat buku yang ini ada gambarnya. Yang di sekolah itu tidak dapat. Kita tahulah perpus di sekolah itu kayak gimana. Nah, itu ya. Itu jawaban saya sementara begitu. Nah, boleh nanti diskusi panjang lewat WA boleh. Yang lain kalau ada pertanyaan ya silakan. Boleh yang lain kalau ada. Izin Pak Kayu mau tanya lagi boleh nggak sebelum menunggu pertanyaan yang selanjutnya? Ya boleh. Nanti malah jadi curhatan nih. Ya mungkin curhatan tapi juga mungkin mewakili yang lain Pak. Iya. Itu mau tanya, ya kebetulan anak saya kan masih usia sekitar 7 bulanan ya Pak, tapi ibunya itu sudah membelikan buku-buku cerita lah yang seperti jenengan tadi bilang itu banyak gambarnya seperti itu. Tapi kalau dikasih ke anak itu malah itu Pak dibuat mainan pada robek. Nah, Lah itu kita sebaiknya gimana Pak? Apa nggak boleh atau seperti apa membiarkan anak biar dirobek atau seperti apa gitu? Oh ya ini juga mau nanyakan kalau kita sebagai orang tua itu kalau bisa jangan terlalu mengekang anak seperti itu. Nanti takut anaknya seperti apa. Tapi kalau nggak dilarang atau nggak ada apa nanti takutnya kelewatan gitu, nakal atau seperti itu. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke. Ini sudah ada solusinya aslinya di pasaran. Yang pertama ada beberapa opsi. Kalau anak sudah tertarik itu disyukuri. Disyukuri. Dengan cara apa? Opsinya di pasaran itu kalau mau yang murah, sekalian yang murah. Nanti kalau disobek-sobek, murah nggak apa-apa. Itu ya. Contoh tadi ya. Ini itu yang tadi saya buku beli itu satu. Ini persegi. Ini isinya kalau nggak salah 60 judul kayak gini. Ini harganya cuma 60.000 atau 70.000. Jadi kan ibaratnya satu buku Rp1.000 ya. Kalau disobek-sobek kan ya terserah kamu lah. Itu. Kalau nggak kayak gitu, nanti pakai media di pasaran sudah ada sebenarnya. Ada yang jual buku itu bahannya itu dari kain. Mau disobek kan nggak bisa ya. Ada yang bahannya dari MMT, banner tahu ya. Itu kan kalau anak kecil nyobek kan kesulitan masih. Itu. Jadi kalau nggak kain MMT, kalau nggak gitu yang mahal sekalian. Mahal itu nggak bisa disobek. Kenapa? Karena bot yang tebel itu. Ini buku yang anak yang mahal itu karena kenapa? Bahannya tebel karena agar tidak mudah disobek anak. Itu.
Jadi kalau solusi praktis, karena saya bukan orang yang menengah ke atas gitu ya, saya pakainya yang solusi pertama tadi. Ya, kira-kira kalau disobek anak ya, saya pura-pura nggak tahu aja lah. Ya, itu tetap selektif ya, yang kira-kira kontennya muatannya bagus. Dan kalau ada yang kayak tadi Merry Christmas atau yang lain-lain, kita sembunyikannya deh kalau memang itu. Ya gitu. Nanti kalau tanya referensinya, rekomendasinya buku apa, boleh lewat grup, nanti boleh saya sampaikan. Belinya di mana dan lain-lain. Yang murah-murah aja. Itu ya. Itu dari pertanyaannya Mas Enal, kayaknya sudah bagus, anaknya punya kecenderungan. Dan memang naluriahnya anak, fitrahnya anak itu suka gambar. Makanya jangan di skip masa pertumbuhannya dengan tiba-tiba dia megang HP. Kalau dia tiba-tiba megang HP, nanti jadi kayak kebanyakan anak zaman sekarang, smartphone tapi not smart one. Nah, orangnya yang pinter itu HP-nya, tapi orangnya masih kurang pinter. Ini kan repot. Jadi sekali lagi, fase untuk anak megang HP itu kalau sudah terlanjur ya sudah dikurangi saja jamnya. Tapi kalau memang belum pegang HP, dikondisikan, dikasih pengganti. Apa itu? Kalau nggak bisa beli buku, ya punyanya TV, pilihkan channel-channel yang baik. Kalau memang terpaksa pakai HP, downloadkan, nggak usah kasih game, downloadkan yang belajar, ada gambar-gambarnya di situ banyak. Kalau mau di Ipusnas aplikasi itu juga banyak buku anak bergambar. Tinggal orang tuanya mau menginstal aplikasinya atau enggak. Ipusnas gratis itu, satu hari bisa pinjam 5 buku itu. Nanti kalau sudah dikembalikan, besok pinjam lagi, dan semuanya gratis. Termasuk buku-buku yang mahal-mahal itu di situ ada, bisa dipinjam. Nah, itu ya. Jadi tergantung kita mau nggak mendidik anak kita sejak dini ini untuk cinta membaca dan cinta dengan agama. Kalau dengan agama berarti cari buku-buku yang isinya yang kontennya agama tadi. Makanya ini kemarin saya buat kelas itu agar apa? Semakin banyak calon-calon penulis muda, apalagi yang pendakwah itu mau menulis. Karena kata-kata, mohon maaf ya, kalau sebagian yang ada di sini kan kata-kata orang NU ya di sini ya. Orang NU itu jarang mau menulis yang kayak gini. Akhirnya didominasi non NU. Ya nggak masalah sih, karena nggak ada akidah yang salah. Tapi imbasnya apa? Orang NU kelihatan kurang pinter gitu loh. Jadi padahal ya banyak pinternya. Makanya sekali lagi tolong, ini habis forum ini, ayolah kita termotivasi untuk minimal kalau itu nggak diterbitkan, ya buat sendiri, nanti di print sendiri, dinikmati anak sendiri kan juga sebuah karya. Ini loh anak, bukunya papa kamu, ini bukunya ayah kamu, ini loh bukunya mama kamu ini. Dia akan bangga, itu ya. Menarik sekali. Kalau masih ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya teman-teman di sini. Masih ada waktu 15 menit. Yang dari tadi on cam itu Mbak Yana mau saya tanya itu, sudah semester berapa ini? Nah, jadi mau saya tanya dulu, kira-kira Mbak Yana ini apakah di kuliahnya, di perkuliahannya itu ada nggak materi yang sasarannya untuk anak, alias ramah anak? Disebutkan dulu prodinya itu apa, kuliah-kuliah selama ini yang berkesan itu apa, dan kira-kira pernah nggak dosennya ngasih ini loh, dakwah itu sejak dini itu caranya bagaimana, misalkan seperti itu ya. Monggo kita disampaikan aja, kita fair-fairan daripada diam. Monggo Mbak. Ya Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kelas yang sudah dibuat oleh Ustadz Ayub. Kebetulan saya libur kuliah, jadi bisa nimbrung di kelas. Oh ya.
Saya di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Ya. kuliah di IAIN Madura semester 4. Oke. Di manajemen pendidikan Islam kan cakupannya banyak ya. Itu pernah nggak mungkin dosennya atau teman-temannya itu ada keinginan atau pencerahan bahwasanya anak usia dini ini penting loh, target utamanya misalkan, pernah nggak? Pernah Ustadz. Ya. Jadi di waktu semester 3 itu ada Ya. materi tentang bagaimana seorang manajer itu bisa dididik, bisa menjadi seorang pemimpin, yang mana pemimpinnya itu tidak hanya memimpin orang-orang yang seusianya, melainkan dia juga bisa memimpin orang yang usianya di bawah mereka gitu. Juga gimana ya Ustadz, tadi saya gugup ini. Nggak apa-apa, nyantai. Ada Mas Zainal nggak usah gugup, dia sudah punya istri itu. Nah, oke, bisa saya tangkap. Jadi memang manajemen itu cakupannya luas, apalagi untuk pendidikan Islam itu dari PAUD atau PIAUD kita katakan, kemudian RA, MI, MTS, MA sampai PTKIN, semuanya itu pendidikan Islam. Nah, bagaimana memanage itu? Ya, ini saya kasih tahu rahasia umum aja ya. Jadi rahasia umum bahwasanya permasalahan di PTKIN itu adalah muara dari permasalahan yang tidak terurai sejak kecil. Apa salah satu masalahnya? Yang pertama, ada mahasiswa yang tidak bisa ngaji. Nggak usah saya sebutkan karena itu banyak sekali. Nah, itu kan mestinya hal-hal yang mestinya tuntas di anak usia dini. Nggak bisa ngaji Quran, bahkan dalam tanda kutip ada mungkin di alma maternya kita sendiri itu ada dulu pengalaman siswa menulis huruf Arab, ini anak MA ya, menulis huruf Arab itu dari kiri, menulis huruf Arab dari kiri, nggak tahu caranya bagaimana itu. Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain yang mana input ke kampus PTKIN termasuk IAIN UIN itu banyak sekali masalah, sehingga mestinya masuk kampus itu sudah matang, ternyata masih mentah, ada yang setengah matang. Sehingga apa sih, ketika lulus S1 ada yang jadi guru, ada yang jadi praktisi apa, mereka juga pahamnya setengah-setengah, dan kalau mengajar anak kecil mereka juga belum punya pengalaman. Jadi teorinya setengah-setengah, prakteknya nol. Nah, ini kan juga menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu, yang kedua, yang itu tugasnya manajer ya. Kalau manajer pendidiknya, manajer termasuk kepala RA, kepala apa, atau kepala TU bisa. Cakupannya nanti pekerjaannya luas kalau Mbak itu, atau kalau jadi rektor juga bisa. Nah, manajemen pendidikan Islam itu kita PR-nya adalah pertama, yang paling penting dan genting, kita tidak ada kurikulum yang mewajibkan anak untuk membaca buku. Silakan cek ya, dari kurikulum paling lama sampai yang paling sekarang ya, yang kurikulum Merdeka pun itu tidak ada secara implisit jelas menyatakan anak tugas utamanya adalah membaca buku bacaan. Silakan cek nanti. Kalaupun ada tugas membaca itu karena kreatifnya gurunya, di kurikulumnya itu tidak ada. Jadi andaikan sejak kecil anak dididik untuk membaca, berarti sesuai jenjangnya, baca buku cerita anak ya, kalau yang anak kecil usia dini, itu akan terdidik sampai nanti jenjang berikutnya, sampai ketika mahasiswa, dia tidak akan suka plagiat, dia akan lebih suka untuk cari referensi dari sumber aslinya, dia akan suka membaca dan lain-lain. Gara-gara apa? Sejak kecil dididik untuk membaca. Nah, kalau bahan bacanya salah,
ya anak nggak tertarik. Anak kecil kok dikasih novel, ya nggak bisa. Anak kecil kok dikasih misalkan disuguhi langsung film atau novelnya Harry Potter atau misalkan yang lain, nggak kuat otaknya. Kasih yang sederhana. Jadi sederhana itu adalah kata kunci keberhasilan kita mendidik anak kecil. Nah, tapi di sisi lain itulah kesulitan paling utama bagi penulis cerita anak. Kenapa sih? Orang semakin besar, semakin dewasa, itu pikirannya semakin rumit, semakin nggak sederhana ya. Mungkin jenengan sudah pengalaman ya. Semakin kita dewasa, pikiran kita itu malah nggak sederhana, rumit. Contoh yang paling populer, ada pertanyaan, bagaimana kita memasukkan gajah ke lemari es, ke kulkas? Pasti sampean mikir, ya nggak bisa dong. Padahal bagi anak kecil, ya tinggal dibuka kulkasnya, dimasukkan. Nah, itu sederhana sekali ya. Bagaimana memasukkan jerapah ke lemari es? Pasti kita nyangkanya ya sudah dimasukkan, paling kayak tadi. Anak kecil bisa jawab, kulkasnya dibuka dulu, gajahnya dikeluarkan, jerapahnya baru dimasukkan. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang sederhana, walaupun entah urusan muat nggak muatnya itu urusan belakang. Nah, Albert Einstein itu juga berawal dari sederhana ini. Menjadi orang yang super jenius, padahal ketika kecilnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, sekolahnya aja nggak keurus ya istilahnya. Tapi karena dia berpikir dari hal yang sederhana, sama kayak Newton melihat apel jatuh ini seperti ini, nanti bagaimana caranya dia jatuh dan lain-lain. Nah, sekali lagi. Berpikir sederhana ini menjadi kesulitan yang paling utama bagi penulis cerita anak. Kenapa? Karena yang menulis orang dewasa, sementara orang dewasa itu pikirannya sudah banyak rumitnya. Maka sekali lagi penting kita kembali menjadi anak kecil pada waktunya ya, bukan pada waktu yang salah ya. Kalian suruh memutuskan masalah, tiba-tiba jadi anak kecil harus lari kan ya repot. Itu tadi ada yang tanya lewat chat kalau nggak salah ya, chatnya tadi apa ya? Oh ya, dari Mbak dosen ya, Bu dosen ini yang tanya ini. Oh ya, makasih di Miftahul Arif atau yang calon dokter itu Semarang memantau. Dari Bu dosen tanya, ya kebalik ini yang tanya mestinya. Kebetulan saya sering ngajak anak-anak untuk ziarah ke makam-makam orang soleh. Namanya anak-anak pasti sering tanya ini itu. Misal, kenapa kita sering ke kuburan? Ini kuburan siapa? Kenapa ngaji di kuburan? Saya jawab sebisanya. Nah, terlintas untuk membuat sebuah cerita mengenalkan tradisi ziarah ke anak-anak. Tapi bingung memulainya dan merangkainya karena belum pernah menulis cerita untuk anak. Oke? Nah, ini karena hanya butuh tanggapan, saya tanggapi ya. Kalau butuh pelatihan ya nggak bisa satu kali ya. Nanti kita tindak lanjuti kalau. Jadi kira-kira pernah merasakan hal yang sama nggak? Anak saya kemarin kapan hari itu tanya Nabi Muhammad itu siapa? Tuh. Terus yang anak yang satu lagi tanya Allah itu di mana? Itu kan kalau kalian nggak bisa jawab. Belum lagi kalau dulu ketika saya kecil juga pernah bertanya dosa itu warnanya apa ya. Nah, jadi kalau kalian nggak bisa merangkainya dengan benar, itu ya repot sekali ya. Repot karena kalau membuat nanti dikira membuat aliran sesat, kalau salah nanti, kalau benar ya alhamdulillah. Maka harus riset dulu kecil-kecilan. Jadi menanggapi yang tadi, bagaimana kita membuat buku yang layak baca untuk anak kecil, khususnya terkait dengan tradisi keberagamaan, spesifiknya tadi adalah ziarah. Tentunya membuat yang pertama, kalau jenengan nggak bisa ilustrasi, ya cari teman yang bisa. Siapa ya kita andalkan jejaring. Saya nggak bisa bayar orang, ya teman yang kira-kira ya pokoknya
walaupun nggak malaikatan, nggak kosongan, ya dikasih berapa yang mau untuk ngasih ilustrasinya boleh. Karena ilustrasi itu juga ribet ya, nggak sekedar menggambar yang aut-autan gitu. Nah, pastikan ilustrasinya itu mengena ke anak-anaknya. Nah, terus ceritanya bagaimana? Kalau masih belajar menulis cerita, ya boleh kita dampingi. Kecuali kalau sudah sibuk, merasa nggak bisa menulis, ya sudah, ide itu ditawarkan ke orang yang sudah ahlinya atau ke penerbit agar segera diwujudkan. Kan ada teori yang sangat saya pegang ya. Ini dari teori orang barat, bahasa Inggrisnya saya agak lupa. Intinya, jika kamu tidak mendapatkan buku yang kamu baca, maka buatlah buku itu. Maka tulislah buku itu. Kalau kalian nyari ke seluruh dunia nggak ketemu buku yang kalian inginkan, ya tulis aja, tulis sendiri. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Walaupun saya draft hanya masih dalam draft ya, buku-bukunya masih banyak dalam gagasan. Jadi sekali lagi untuk Mas Zainal, Mbak Yana, Bu Dwi dan kawan-kawan semuanya, itu sekali lagi kalau kamu tidak mendapatkan buku apa yang kamu cari, yang kamu inginkan, maka tulislah sendiri. Pak, saya nggak bisa nulis. Orang yang menulis itu awalnya juga nggak bisa. Bisa itu karena biasa. Bisanya biasa ya karena membiasakan. Ya awalnya terpaksa kan. Kalian kan nggak mungkin langsung bisa sholat dulu, nggak bisa langsung jalan kan waktu bayi. Jadi sekali lagi ini tinggal 3 menit ya. 2 pelajaran anak kecil yang perlu kita terapkan dalam waktu-waktu yang tertentu. Yang pertama adalah berpikir sederhana. Yang kedua adalah kita jangan menyerah. Jangan menyerah kayak bayi kan. Bayi belajar jalan. Andaikan dia menyerah, maka seumur hidup dia nggak akan bisa jalan. Anak kecil mau latihan sepeda, andaikan dia menyerah, sampai tua nggak bisa naik sepeda. Nah, kadang-kala kita ketika sudah dewasa, pemikiran prinsip yang seperti itu hilang gara-gara down semangatnya, gara-gara sudah wah kamu nggak akan bisa nulis deh, tulisannya kamu aja jelek dan lain-lain. Jadi 2 hal tadi mari kita bersama-sama aplikasikan. Yang pertama, berpikir sederhana. Dalam konteks ini ya, menulis cerita anak itu sesederhana mungkin. Pikiran-pikiran rumit kita butuhkan dalam hal imajinasi. Sebaik kita imajinasi, kita gabungkan dengan cerita yang sederhana, itu menjadi cerita yang baik. Kemudian yang kedua tadi, jangan pernah putus asa, jangan menyerah untuk menulis ya. Karena sekali lagi kita bisa menjadi manusia yang berumur panjang, bisa menjadi manusia yang abadi jika kita menulis. Jadi kalau kita menulis itu kan kita nanti meninggal, tulisan kita masih dimanfaatkan banyak orang, menjadi salah satu 3 poin penting tabungan kita nanti di alam barzakh dan akhirat. Apa itu? Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi selain shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yad'ulah, ya kalau anak kita soleh, ya kalau sedekah jariyah kita diterima. Maka kalau saya yakin kalau di sini kan ilmuwan atau calon ilmuwan semua, ya sudah kita ambil yang paling jelas core kita, perjuangan kita ya di poin kedua itu, biar nanti di kuburan kita, di alam kubur itu kita nggak kesepian sendirian, tapi ada lampu penerangnya, yaitu apa tadi? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan banyak orang. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan tulisan kita. Nah, itu ya kira-kira sudah pukul 9 malam. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan lewat chat di grup. Aksesnya sudah saya buka seluas-luasnya. Masuk nanti bila ada mau upgrading, meningkatkan kualitasnya dalam menulis, khususnya buku cerita anak ya, boleh nanti kami fasilitasi insya Allah. Terima kasih semuanya atas
kelonggarannya, kesediaannya untuk mendengarkan ocehan saya yang kadang ya ngelantur kemana-mana ini. Terima kasih sekalian atas perhatiannya. Kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.